Halo, selamat malam. Halo, Kembali lagi sama saya Hendra dan ini teman sama saya. Pipin. Kami akan berbincang-bincang sedikit mengenai tentang anak muda zaman sekarang. Kayak apa sih anak muda itu? Ya, jadi kita membahas obrolan ringan seputar apa aja yang dipikirin sama anak muda zaman sekarang, ya kan? Bener kan? Ya, betul. Itu contohnya kayak apa? Sedikit. Ya kayak kegelisahan anak muda zaman sekarang itu apa yang menjadi kendala dalam hal kemajuan anak muda. Ya seputar perasaan anak muda zaman sekarang itu apa, kayak gitu intinya. Intinya kayak insecure gitu dah. Iya, insecure dan lain sebagainya. Temanya apa nih? Temanya Quarter life crisis kayak gitu ya. sorry lupa guys. Lupa tadi apa ya? Ini Tadi sore judulnya. Ya, jadi ini juga dadakan juga kan, Tanpa teks skrip, tanpa persiapan juga nih. Kita itu spontanitas aja ngobrol. spontan mendadak, persiapannya juga mendadak. Betul. Terus propertinya juga mendadak. Iya, ini juga semuanya serba apa adanya ya. Oh iya, ngomong-ngomong, pernah gak kamu itu ngerasa insecure sama diri kamu sendiri, merasa membanding-bandingin sama orang lain atau yang lainnya deh pokoknya? Iya. Jadi kayak insecure tuh pasti ada manusia gitu ya. Insecure. Iya, pasti kayak kita gak percaya diri dan mungkin teman-teman atau lingkungan sekitarnya aku juga tahu kalau aku kadang suka ngeluh karena keadaanku kayak gini gitu kan. Apalagi sekarang kita banyak ya sosmed-sosmed benar. yang kita lihat scroll TikTok, lihat IG, orang ini kok cantik, umur segini sudah dapat gini, karirnya udah melonjak, udah jadi ini, udah punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, kerja sudah bagus, karir sudah oke, sedangkan kita gini-gini aja. Jadi kita kayak membandingkan gitu kan, benar kan? Kayak orang lain itu perkembangannya pesat, tapi kita itu kayak stop di situ doang. Iya, kayak stuck aja gitu, gak jalan, gak gimana, gak maju, gak gimana gitu kan. Makanya itu wajar lah. Malahan kataku bagus kalau kita punya pola pikir untuk berubah, karena kita itu merasa kita ini kan berjalannya waktu semakin tua kan, tapi masa hidup gini-gini aja. Mungkin itu yang bikin kita gelisah dan insecure, suka banding-bandingin kayak dia putih, dia cantik gitu kan, wajar kan cewek wajar. gitu. Sedangkan aku kayak gini, kayak gak bersyukur banget. Padahal di luar sana banyak yang pengen di posisi kita, cuma kita yang pengen lebih tinggi lagi. Cuman kitanya sendiri yang gak nyadar. Iya, gak sadar kalau di luar sana pengen yang kayak kita gitu kan, benar kan? Apa ya, kalau manusia itu pengennya yang lebih, sebenarnya itu intinya kita harus bersyukur gitu. Iya benar, kita harus bersyukur, kita boleh berubah karena memang manusia harus bisa berubah. Harus berubah guys. Harus berubah tapi tidak dengan membenci diri sendiri. Nah benar. Kembali lagi, love yourself. Cintai dirimu sendiri. Yes. Slogan minum. Ya, love yourself guys. Iya sih. Ayo lagi apa? Apalagi ini. Mengenai quarter life crisis ya. Kenapa kok dinamain quarter life crisis? Karena di seperempat umur kita kan sudah mau beranjak 25, walaupun aku pribadi masih 23, kamu berapa? Masih 22. Masih 22. 22 berasa masih umur 17. Padahal sudah tua ya, maksudnya kita udah merasa tua dan Iya, intinya gak tua-tua amat ya. iya, tapi kita tuh kayak memikirkan pengen punya masa depan yang lebih baik, pasti kan? Pastilah. Nah, itu yang membuat kita selalu gundah, pengen hidup kita lebih baik lagi, pengen mengejar impian kita. Pasti kita punya ambisi atau pengen cita-cita kita. Aku pengen punya target ya. Punya target 25, aku harus punya kendaraan pribadi, punya rumah, punya bisnis, punya istri atau suami, pasangan hidup gitu kan. Pengennya kayak gitu. Cuma kembali lagi, kita kan cuma berusaha, tapi ya yang di atas yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Cuman kan kadang ada nih orang udah takdirnya kayak gitu cuman nggak bersyukur. Benar, udah dikasih yang baik, yang lebih, tapi nggak bersyukur. Kebanyakan kayak gitu sih. Makanya kita harus bersyukur. Kebanyakan gitu, soalnya pernah ngalamin juga. Iya, pernah ngalamin. Kita banyak pengen di posisi kita, mungkin yang kayak kamu, pekerjaanmu banyak yang iri sama kamu karena posisimu, pekerjaanmu sudah di mata orang-orang udah mapan. Tapi kita kurang bersyukur, merasa kurang terus ya. Kadang orang kan cuma lihat covernya aja. Oh, dia enak punya kerja. Cuman yang ngerasain kadang males, gak enjoy.
punya Gak sesuai sama masalah, passion gitu. iya punya masalah di pekerjaannya kita, kita nggak tahu kalau kita dimarahin atasan, bener. terjadi apa, mereka nggak tahu. Yang mereka tahu memang kita kelihatan bahagia. Dan aku sih kalau aku pribadi memang berprinsip biarlah orang ngeliat gue bahagia. Memang harus dilihat bahagia. Karena aku nggak mau sedih-sedihnya itu orang lain tahu, cukup bahagianya aku yang mereka tahu gitu. Ngomong-ngomong nih tipsnya biar gak ngerasa minder, gak ngerasa insecure atau apalah gitu. Insecure ya. Jadi yang pertama kalau aku pribadi, ya itu bersyukur ya. Iya tuh. Yang kedua kita harus percaya diri. Percaya diri, mau wujud kita seperti apa, mau karir kita seperti apa, mau posisi kita seperti apa, yang penting kita berusaha dan berdoa. Insya Allah ngasih jalan gitu kan. Bener. Karena kalau kita banding-bandingin terus, intinya gini, aku sama kamu tuh punya buku yang berbeda. Beda. Iya benar kan? Jadi bukuku Allah memberikan karyanya seperti ini. Oh, atas nama Nur Inal Utami kamu akan gini, sedangkan kamu beda. Makanya jangan samain. Sederhananya gini. Bukumu, bukuku gitu ya. Dan beda cerita. Beda Cerita semuanya, jangan sampai banding-bandingin. Tapi memang kalau kita melihat sosmed yang memang diciptakan sosmed itu kan covernya indah banget kan, memang bagus-bagusnya memang yang diupload kan. Yang orang tahu memang bagus-bagus. Sosmed kan emang yang bagusnya diupload, ngapain yang jeleknya gitu. Memang covernya memang, maksudnya tujuannya adanya sosmed memang bagus-bagusnya yang dikasih tahu kan. Iya. Karena mereka nggak tahu di belakang layar backstage-nya dia tuh dia Perjuangannya. nangis ya kan, malam-malam dia overthinking, mereka nggak tahu. Iya. Berarti orang-orang ini kan lihatnya mesti yang apa? Lihat hasilnya doang, nggak lihat prosesnya gimana. Iya. Jatuh bangunnya seperti apa. Benar, nggak tahu prosesnya, perjuangannya gimana. Benar itu. Yang dia lihat hasilnya pas dia nyampe di puncak, tapi dia nggak tahu dia lagi mendakinya, mereka nggak tahu. Benar. Kan? Prosesnya nggak tahu ya. Iya benar kayak gitu. Terus ngomong-ngomong nih, kan biasanya kamu berjuang. Nah, dalam berjuang itu mesti ada yang mendorong untuk semangat maksudnya. Motivasi ya, yang motivasi. Memotivasi. Yang pasti aku bersyukur banget ya yang memotivasi aku untuk yang ada, maksudnya di posisi yang sekarang aku ini, itu yang pertama orang tua. Itu yang utama. Iya, orang tua mensupport aku karena aku tipe yang terbuka sama keluarga. Jadi apapun yang aku lakukan, apapun yang terjadi sama aku, itu mesti aku cerita sama orang tuaku. Karena aku gak mau tertutup. Masalah apapun, mau masalah pekerjaan, mau masalah percintaan, apalagi percintaan, itu mesti aku curhatnya sama orang tuaku, terutama sama mamaku. Jadi mamaku tuh ngerti apa yang sedang dirasakan sama anaknya, ngerti. Setiap ada kejadian ini cerita. Iya, asalkan bukan masalah keuangan ya. Kalau keuangan itu aku gak mau cerita, soalnya aku gak pengen mamaku itu mikirin yang gak baik, maksudnya yang bikin dia stres gitu. Tapi kalau seneng-seneng atau apalagi masalah percintaannya aku juga belum berpengalaman, itu mesti aku ceritain sama mama gitu. Jadi mama ya udah ngasih. Terus menurutmu gimana nih, kadang anaknya pengen ini cuman orang tuanya itu gak ngedukung. Itu gimana menurutmu? Menurut sudut pandangku. Kalau aku kan tipe yang demokrasi ya. Demokrasi. Jadi ada beberapa hal yang kadang aku sama mama tuh bertentangan. Kayak aku pengennya gini, mamaku pengennya gini. Jadi aku harus obrolin bareng-bareng. Aku tanyain kenapa mama kayak gitu, tujuannya apa. Kalau ketika aku sudah ngerti maksudnya mama, tujuannya mama kayak gini, ya aku kasih tahu juga, aku kasih penjelasan, kalau tujuanku kayak gini, kepenginku kayak gini. Nah, ketika disatukan, maka ketemu solusi. Titik tengahnya. Ya, titik tengah. Ya, jadi kita tahu solusinya, jadi sama-sama nggak ego. Ya benar. Jadi mama tidak tersakiti karena keperbedaan pilihannya aku, dan aku juga nggak sakit hati karena pemaksaannya mama. Benar banget. Jadinya gitu. Jadi aku cari jalan tengahnya. Ininya semuanya harus didemokrasikan. Iya benar. Buat Pini, untuk pertanyaan terakhir ini ya, bagaimana cara menghadapi apa yang tadi quarter life crisis. Itu sama insecure. Kalau tips dari aku untuk menghadapi quarter life crisis, yang
Yang pertama, kamu harus bersyukur. Yang kedua, kalau memang menurutmu sosmed itu membuat kamu toksik, Ya. itu kamu harus off dulu sementara. Off sementara guys. Ya, off sementara. Kamu pulihkan hatimu, kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Kayak lagi butuh cinta. Kamu harus berdamai dengan dirimu sendiri. Kalau kamu sudah healing, kamu baru udah siap mentalmu, baru kamu bisa balik lagi on sama sosmed. Kadang sosmed itu tergantung pola pikir kita, Nah, kan. bener. Kalau pola pikir kita sosmed ini merasa buat kita jadi down, lebih baik off. Iya, lebih baik hindari sesuatu yang membuat kamu nggak baik gitu dampaknya. Lebih baik dihindari. Jadi off dulu sosmednya. Ketiga, yang pastinya kamu semakin dekat sama yang Tuhanmu ya, Tuhan, rajin-rajin beribadah. Rajin-rajin beribadah, meminta gitu. Terus selanjutnya kamu cari kesibukan yang produktif, kayak kamu nyari kegiatan-kegiatan kayak olahraga, bersih-bersih rumah. Kalau mungkin hobimu masak, kamu masak. Intinya sesuai hobi lah. Intinya bagaimana kamu menghindari stresnya kamu. Nah, benar-benar. Terus yang terakhir adalah naikin skill. Skill kayak apa nih contohnya? Nah, skill kan banyak ya sekarang ya. Kayak kamu ikut pelatihan-pelatihan yang bisa, akan ada tuh pelatihan-pelatihan yang murah atau gratis ada. Itu kan bisa naikin skillmu. Mungkin kamu suka di digital marketing, kamu bisa naikin skill di digital marketing, atau fotografer, video maker, kayak gitu kan. Terus copywriting, semuanya intinya yang bermanfaat buat kamu. Intinya kamu bagaimana kamu menghindari yang toksik, kamu masukin semua yang positif. Itu sih biar kamu nggak insecure, nggak minder lagi. Terus yang satunya lagi apa? Yang Quarter life crisis. Ya, quarter life crisis ya termasuk itu juga sih. Jadi quarter life crisis sama insecure itu menurutku cara menghindarinya, tipsnya gitu. Sama ya? Sama. Intinya kamu harus menjauhi apa yang membuat kamu down. Kamu cari solusi dengan cara kamu cari kesibukan. Kamu ubah. Nah, circle yang jelek-jelek itu jauhin. Kamu tuh cari lingkungan yang baru yang membuat kamu manfaat. Nah, yang bisa buat berkembang lah itu. Berkembang yang lebih baik lagi. Nah, bener itu. Jadi misalnya, kalau anak muda itu harus berkembang untuk zaman-zaman saat ini. Jadi kalau kamu pengen maju, cari teman yang bisa bikin kamu maju. Nah, bener. Jadi circle itu menurutku Mempengaruhi banget lingkungan ya. Iya, Kalau bener. kamu temenan sama jual parfum, kamu pasti kena wanginya. Nah, bener. Gitu kan. Jadi ya gitu. Jadi naikin skillmu, ganti circlemu, ubah circle. Nah, bener. Gitu. Udah, Gitu tutup ya. guys. Mungkin dari teman-teman ada yang mau dikomen, mungkin ada yang mau ditanyakan. Bisa komen di bawah. Biar kita Di bawah. di bawah. Biar kita bisa meneruskan podcast ini dengan materi yang mungkin teman-teman bisa request. Mungkin kita bisa ngasih tahu tips dan trik lah. Tips dan trik apapun itu. Iya, menerima deh pokoknya. Iya, menerima deh tips. Asalkan jangan tips-tips yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh, jangan yang menyinggung perasaan kami ini ya. Bener-bener. Karena kami manusia biasa. Yang tak berdosa. Yang tak berdosa ini, gitu aja sih guys. Udah, kali ini pertemuan kita di podcast ini. Oke, kali ini kita tutup ya podcastnya. Kita ketemu di podcast selanjutnya bersama saya Hendra dan saya Pipin. nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar YouTube ini semakin berkembang dan bisa bermanfaat untuk kalian semua di rumah atau dimanapun deh pokoknya. Ya nonton deh ya, semoga bermanfaat aja. Nah, bener. Dah. Dah. See you.